adanya jadi kagok gitu ya, nggak dari awal, jangan terlalu lama awalnya. Oh, ya udah apa namanya boleh dari tengah juga mungkin ya. Nggak apa-apa, Bu. Boleh. Nah, ya, kita kondisional saja ya, Bu. Sebelumnya minta maaf. Ya. Langsung bentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yasir wala tu'asir. Ini recordingnya masih nyala loh. Masih ya. Langsung saja. Iya, lanjut. Gimana mau dipotong dulu? Nanti direkam lagi gimana? Nggak tahu. Silahkan saja. Lanjut aja loh. Iya, lanjut aja tuh. Lanjut saja. Ya, nanti dipotong bisa. Udahlah. Edit masing-masing. Udah kelihatan, Ibu? Udah Pak Guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan daripada yang tadi kita terkendala teknis gitu ya. Untuk apa namanya? Kembali lagi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang tadi serangkaikan tentang tobat. Pernahkah mungkin kalian melakukan dosa? Iya dong. Pernah ya. Jadi alhamdulillah. Nah, pasti ya. Yang namanya manusia pastilah memiliki salah dan hilaf walaupun sekecil debu yang menempel. Ya. Tapi meskipun apa namanya kita banyak dosa, banyak noda, bukan berarti jalan kebaikan itu tertutup. Bahkan apa namanya untuk menebusnya itu jalan satu-satunya adalah ya bertobat, kembali ke jalan Allah, kemudian meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan tobat? Tobat itu secara bahasa ya kembali. Ya, kembali apa namanya? Secara istilah taubat itu kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang pasti yang namanya manusia bukanlah seorang malaikat ataupun manusia pilihan, khususnya Nabi dan Rasul yang memiliki sifat maksum. Apa sih itu yang dimaksud dengan sifat maksum? Sifat maksum ini terjaga dari perbuatan dosa. Ya, beda berarti dengan kita ya yang selalu hampir setiap hari melaksanakan dosa, noda, bahkan sholat selalu ditelatkan seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, pada kesempatan hari ini sesudah itu barulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, surah At-Tahrim tepatnya ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam bil muradi. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dan tobat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kita semua kemana? Ke jannahnya, ke
ke surganya Allah, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan ketika Allah mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan sebelah kanan mereka. Kemudian mereka berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut, anak-anakku yang Bapak cintai, Allah itu zat yang maha menerima taubat. Gimana pun dosa kita, ya, jika taubatnya betul-betul, ya, yaitu dengan taubatan nasuha, taubat yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang semurni-murninya, yang didasari dengan tekad yang kuat, insya Allah, Allah akan menerima segala taubat kita. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nasr, mungkin anak-anakku khusus ini untuk Ibu Yusi atau Neng Yusi bisa dibacakan kalimatnya. Allah zat yang maha menerima taubat. Itu ya Pak ya? Iya. Ayatnya saja. Oh, ayatnya. Ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam bil muradi. Terima kasih kepada Neng Yusi yang telah membacakan surah An-Nasr. Wallahu a'lam, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia maha penerima taubat. Nah, sudah dijelaskan bahwa Allah itu maha pengampun, maha menerima taubat dari setiap hambanya. Jangankan kita selaku hamba yang biasa melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Hei manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali." Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari saja ini 100 kali. Pertanyaannya, Neng Heti, kira-kira Neng Heti berapa kali sehari membaca istighfar kepada Allah? Kalau habis sholat, Pak. Oh, habis sholat. Itu juga kalau ingat. Nah, seperti itu. Ini Cenunung gimana? Adik Nunung? Iya, sama Pak Guru. Kalau ingat sama saja istighfar itu, atau kalau kita lupa pasti istighfar. Nah, seperti itu nanti biasakan ya, minimal 100 kali itu diriwayatkan dalam riwayat Muslim. Makanya Rasulullah juga beristighfar pada Allah. Apakah kita tidak pernah menarik sebuah manfaat, ibrah dari yang namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu hampir 40 tahun, Bu. Hampir 40 tahun anak-anakku. Ya. Di sini ada Pak Demdem? Ada Pak. Oh iya, Pak Demdem. Sehat? Ya, biasanya doa yang dikatakan yang selalu dibacakan oleh Nabi Adam itu seperti apa ya? Doa naon, Pak? Oh, doa yang gini, yang Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, anak-anakku baru kelas 7 udah pada pintar. Mudah-mudahan Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dulu dong Bapak gurunya. Oh iya, itu siapa itu? Oh, ini Neng Nunung ya? Oh iya, ya, sehat Guru. sekarang Neng Nunung? Alhamdulillah, berkat doanya Pak. Nah, sekarang yang selanjutnya itu adalah jenis dan syarat taubat ya. Yang pertama, jenis dan syarat taubat itu
Yang pertama, taubatnya itu menyangkut kepada Allah. Terhadap Allah. Pernahkah kita bersalah kepada Allah? Pernah nggak? Pasti, Pak. Pasti, Pak. Nah, Ibu Neng Dewi, contoh dosa kepada Allah seperti apa, Neng Dewi ya? Melewatkan sholat 5 waktu, Pak. Oh iya. Tidak berpuasa. Aduh. Di bulan Apalagi? Ramadan. Oh iya, Ramadan. maksudnya dosa saya, Pak. Bukan. Oh iya, kira-kira aja. Seperti Bukan, apa? Pak. Iya, itu contoh, Pak. Oh, contoh. Tapi Contohnya insya tidak Allah. berpuasa, Iya, tidak iya. sholat, gitu. Bukan saya, Pak. Iya. Nah, seperti itu gimana cara taubat menyangkut dosa kita kepada Allah gitu ya. Nah, Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat nih. Ya, Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang dilakukan oleh setiap muslim jika taubatnya itu karena maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Dari dalam hati niatkan saya akan meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Ya, dulu mungkin Ujang Yusuf pernah ngeledek aki-aki ya yang di jalan itu dulu itu betul, Pak. segera ditaubati. Syukur-syukur harus cepat minta maaf. Nah, seperti itu. Siap, Pak. Nah, selanjutnya itu menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Harus mempunyai rasa menyesal dalam hati. Makanya ketika malam itu mungkin ada anak-anak kita ataupun guru-guru kita ya, itu bahkan kita sendiri yang selalu sholat malam, menyesali apa yang diperbuatnya pada waktu siang hari, sholat yang yang selalu terakhir, ya duhur dilaksanakan jam 2:30 itu masih ada, ya sampai maghrib hampir menjelang isya itu masih ada. Selanjutnya apalagi berniat tidak melakukan lagi selamanya, ya berniat tidak melakukan lagi selamanya. Nah, apabila ketiga syarat itu tidak dipenuhi, maka kata Imam Nawawi tidak sah taubatnya. Ya. Jadi yang pertama syarat taubat itu jika menyangkut kepada Allah, yang pertama itu apa? Neng Nunung? Bapak mah saya belum ini. Oh, ini mah dari tadi berarti tidak fokus ini mah. Meninggalkan perilaku yang pertama dosa syaratnya itu Pak meninggalkan Perilaku dosa. Perilaku dosa. Yang kedua, Neng Heti? Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan oleh kita, Pak Guru. Oh, alhamdulillah lancar. Tinggal baca. Yang ketiga, Neng Desi gimana? Berniat tidak melakukannya lagi selamanya, Pak Guru. Alhamdulillah, sambil ditekan selamanya. Sepertinya mempunyai background yang luar biasa ini ya. Anak-anak kita ini baru usia 13 tahun tapi luar biasa. Nah, yang selanjutnya itu tadi taubat yang menyangkut kepada Allah. Sekarang taubat yang menyangkut terhadap sesama manusia. Imam Nawawi juga menyebutkan ada 4 syarat. Ya. Yang syarat yang 1, 2, dan 3 ini sama dengan yang tadi. Ya, dari mulai meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, kemudian berniat tidak melakukannya lagi. Cuma untuk sesama manusia itu ada 4. Ya. Coba Ujang Samsurijal nomor 4 apa ya kira-kira? Ada? Oh, ini lagi ngeheng. Tidak. Saya saja, Pak. Oh iya, boleh. Apa saja kira-kira? Membebaskan diri. Nih Ujang Jalal nih dari kemarin
jarang hadir nih, kemana saja ini nih? Bilangnya Kurang sehat, apa Pak. namanya? Oh, kurang sehat. Nanti Iya, untuk Pak. kurang sehat harus membawa surat keterangan sehat ya. Oh iya, Ditakutkan Pak. apa Siap. namanya dari kelas sebelah itu ada yang bohong, katanya sehat, sehat, sehat. Ternyata main layang-layang. Ternyata ngurek, belut. Nah, seperti itu. Bapak nggak mau seperti itu ya ke depannya. Baik, Jadi Pak harus Guru. ada surat ya. Terima kasih. Apa saja sih taubat yang menyangkut sesama manusia yang keempatnya? Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi, Pak. Dengan cara Oh iya, ya. ya seperti itu ya. Gimana kalau menyangkut tentang harta? Kira-kira seperti apa ya? Contoh, ngambil milik orang lain. Yusuf ngambil pulpen milik Jalal. Gimana tuh? Iya. Balikin Dosa, lagi Pak. Balikin lagi, Pak pulpennya. Guru. Oh, itu Ikhlaskan, tidak Pak. Nah, itu Pak Guru. Orang kaya. ini Balikin mah lagi ya. Pak Guru pulpennya. Iya, Oh, iya, udah nah. habis, dibalikin lagi teh. Udah habis. Ya, minimalnya setidaknya harus diberi penggantinya gitu ya, seperti Ya. itu. Kemudian apalagi jika menyangkutnya non materi ya, contoh mungkin dulu Neng Yusi pernah memfitnah Neng Dewi ya. Nah, kemudian apalagi Neng Heti dulu pernah menggunjing daripada Neng Yusuf. Desi. Oh, Oh, Yusuf. Neng Desi. Oh Harus Neng iya. Yusufnya Pak Kade. Oh iya, siap itu. Hampir sama antara Neng Yusuf dengan Neng Jalal seperti itu ya. Ya, artinya jika menyangkut non materi, contoh memfitnah, menggunjing gibah, hendaknya itu meminta maaf terlebih dahulu ya. Dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nah, seperti itu. Kemudian taubat dari segala kesalahan itu tidaklah membuat seseorang terhina. Contoh meminta maaf itu tidak membuat orang yang meminta maaf terhina. Bahkan apalagi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan apa? Menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, akan lebih dekat lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Ujang Jalal, artinya itu apa ya yang Bapak tadi sebutkan? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk Ujang Jalal yang alhamdulillah sudah hafal artinya. Ya, meskipun tinggal baca saja. Pak Ade, punten katitipan sahur dimaksimalkan, diefektifkan waktunya. Siap. Selanjutnya adalah dampak positif perilaku bertaubat ya. Yang pertama, apa sih dampak positifnya? Biasanya memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Ya. Kemudian memperoleh apa lagi? Jalan yang benar, ya, yaitu jalan Islam. Karena apa kemarin berjalan di jalan yang sesat. Gitu ya, menjadi preman lah, menjadi tukang nyuri lah, kemudian menjadi tukang zinah lah, seperti itu. Kemudian memperoleh simpati masyarakat lagi, dan lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga. Ya, jika seseorang sudah bertobat, biasanya insya Allah nama baik keluarga di masa lalu itu akan baik lagi. Kemudian hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Biasanya suka khawatir kalau ada tetangga kita yang yang akhlaknya jelek, bahkan yang suka menimbulkan kekacauan seperti itu. Tapi ketika sudah taubat gitu ya, insya Allah lama kelamaan juga kecemasan dalam keluarga bahkan masyarakat itu akan hilang. Kemudian perilaku membiasakan diri bertobat
Yang pertama itu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa. Ya, meskipun kecil. Gitu ya. Selanjutnya juga berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan kebaikan yang sesuai yang dimiliki. Seperti itu. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Contoh halnya mungkin Neng Heti tidak menyukai ketika Neng Desi terus-terusan gibah kepada orang lain, membicarakan kepada orang lain, membicarakan keburukannya. Makanya Neng Heti selalu tidak menyukai. Jadi Neng Heti mengajak, ayo Neng Desi, gitu ya, kita belajar. Mau belajar kitab, mau belajar ilmu hadis, fikihnya, gitu, dan yang lain sebagainya. Kemudian perbanyaklah bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Biasanya yang namanya gaulnya orang soleh, ujung-ujungnya kita akhlak kita khususnya itu akan kebawa, insya Allah, gitu ya. Dan kemudian bersikaplah hati-hati atau mempunyai sikap warok di dalam bergaul. Mana yang baik, mana yang kurang baik, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya taat. Ya, taat mempunyai arti itu menurut bahasa adalah tunduk, patuh, dan setia. Itu taat. Ya, taatkah kalian kepada peraturan sekolah? Insya Allah, Pak. Taat. Insya Allah. Ya, Pak. Insya Allah. Kalau tidak kelihatan. Ya. Yang suka main dua-duaan di belakang sekolah siapa ini? Neng Bu Nunung. Bu Heti serang Bu Yusi, Pak. Oh, nah ini ngapain ini ya? Ngalah undur-undur, Pak Guru. Oh, ngalah undur-undur. Kirain sudah tidak ada undur-undur. Ternyata masih Maju-maju. ada. Maju-maju adanya, Pak. Sedangkan menurut istilah taat ini diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah. Berarti jika taat kepada Allah itu berarti patuh kepada perintah dan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak tanyakan kepada anak-anakku nih, suka taat nggak kepada aturan Allah? Insya Allah taat. Insya Allah, Pak, berusaha. Suka nggak taat kepada aturan Allah? Insya Allah. Insya Allah. Suka melanggar nggak aturan Allah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Subuh jam berapa? Kalau subuh mah jam 4.30 atuh Pak Guru. Kamu Iya. sholatnya jam 5.30, Sholatnya Pak. mah. Tah, Iya. gimana mau mau tunduk dan patuh? Kan sudah ada waktunya. Ini mah sholat subuh jam 7 ya. Ini Ujang Jalal nih. Ya. Itu mah subrang Ini. atuh Bapak, bukan subuh. Oh, subrang. Alhamdulillah. Bapak Sholat percaya. duha, Pak. Oh, sholat duha. Sholat Bapak percaya duha dan pakai kunut. yakin kalian semua sholat subuhnya tepat waktu ya. Ya, Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, ya. Mohon dibacakan ini oleh Ujang Yusuf ya. Coba dibacakan Ujang Yusuf. Insya Allah ini kemarin Bapak lihat suka ini ngaos di masjid ya. Silakan. Awas dia cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Gimana? Adaan, Pak? Ada enggak suaranya? Ada. Oh ya, ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Subhanallah, anak-anak Bapak udah mah pada ganteng-ganteng, ngajinya juga bisa ya, mudah-mudahan
Kan Bapak yang ngajarin, Pak. keberkahan tetap menyelimuti kita semua ya. Amin. Nah, di sini dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu. Sebagian ulama berpendapat yang namanya ulil amri itu adalah pemerintah, ya. Kemudian apa? Fa in taza'tum fi syai'in qaduruhu ila Allah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah. Kembalikan kemana? Kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Dari ayat di atas maka bisa disimpulkan kepada siapa saja kita taat. Ya, yang pertama itu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya apa? Hukumnya mutlak. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Begitupun sama kepada Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Hukumnya mutlak. Ya, terkecuali yang ketiga. Ketiga ini adalah kepada ulil amri. Ya. Apa itu ulil amri? Di sana dikatakan adalah pemerintah. Ya. Apa namanya? Bedanya kenapa tidak mutlak? Ya, karena ulil amri ini dikatakan harus taat kepada ulil amri jika dalam proses memimpinnya itu berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasul, gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dampak positif taat kepada Allah. Yang pertama itu memperoleh kepuasan batin, ya. Kedua, memperoleh ridho, dan terakhir ini memperoleh kemenangan besar, ya. Untuk ayat terakhir, Bapak ingin mendengarkan suara Neng Dewi mana? Ada Neng Dewi? Hadiro, Pak, ada. Hadiro. Coba bacakan ayat Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Suara emasnya keluar ternyata. Alhamdulillah nih calon-calon qori dan qori'ah insyaallah ya, anak-anak Bapak semuanya mudah-mudahan dijadikan hafal hadis, hafal Quran gitu ya, hafiz. Amin ya Allah, Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bil muradi, artinya barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, siapa saja berarti yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga. Berarti siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, kemudian apa? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, wadzalika fawzul azim, dan yang seperti itu adalah kemenangan yang paling azim, yang paling agung. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemenangan itu, yaitu masuknya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesimpulan dari taubat dan taat ini, yang pertama, taubat itu harus tetap dilaksanakan, ya, baik dalam keadaan apapun, ya. Minimalnya manusia itu setiap hari itu istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dilakukan, baik pada waktu pagi hari, siang hari, sore, bahkan malam hari. Kemudian yang kedua, taat kepada Allah ini berarti patuh, ya. Imtisari awamirillah wajtinabu nawahihi, ya. Artinya apa? Menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dalam segala hal dan menjauhi
apa-apa yang Allah larang. Seperti itu. Dari terakhir tugasnya untuk lembar kerja peserta didik. Ntar Bapak akan share di grup ya, mungkin modelnya seperti ini. Insya Allah Ya, Pak. Kita semua diberikan kemudahan dalam proses mengerjakannya, ya. Dan Ya, insya Allah Pak. pula Ya, tugas Pak. ini dikumpulkannya minggu depan pada saat pertemuan kita yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya pula mungkin Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, wabil khusus kepada kalian yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini hadir. Bapak mohon maaf sekali lagi dari awal karena error gitu ya. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita. Ya, Dan Pak. Bapak ucapkan alhamdulillah. Semoga kita diberikan usia yang panjang dan semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mungkin ya hanya Allah. itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak dosen. Satu lagi yang belum. Ya udah. Bu Ida ada? Ada Pak, hadir. Oke, siap. Ini ngalian ibu ke mana? Pak Yuna? Ya, Ibu Agung gitu, Iya. bisa di pelarian. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun tidak tuntas ya, sesuai target. Nanti insya Allah kata tadi Bu Yusia mau dimulai besok jam 1, tolong diingatkan. Mudah-mudahan Bu Ida juga bisa. Memang kendala seperti ini sudah kita duga. Ternyata reviewnya memang nggak terlalu panjang karena ternyata begitu saya cek itu kita Bu Ida ternyata memberi masukan juga reviewnya di penilaian. Di situ ada catatan. Ada catatan di penilaian peer teaching. Ternyata jadi kita masuk ke situ review ini sebenarnya peer teaching ternyata lebih banyak kita memperhatikan ibu-ibu ini, bapak-bapak yang mengajar. Kemudian kita memberi catatan di penilaian di LMS. Iya, Pak. Jadi begitu saya konsultasikan ternyata begitu. Ya udah kalau begitu saya bilang nggak apa-apa. Jadi nanti reviewnya Ibu Bapak silakan aja melihat di situ catatannya apa untuk dibaca perbaikan ya. selanjutnya. Itu mungkin dari saya segitu dulu ya karena waktunya. Silakan Bu Ida mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya mungkin karena ini juga azan maghrib sudah berkumandang nih kalau di tempat saya baru saja. Mungkin sama saja seperti begitu Pak. Biar nanti kalau ditulis insya Allah mungkin lebih rinci ya. Apa yang catatannya sudah lengkap di saya sudah ada dari mulai Ibu Cucu, Ibu Nunung, Bapak Yusuf, Ibu Dewi dan Pak Ade ya terakhir. Sip, itu saja. Semangat buat semua, sukses. Amin. Ya. Amin ya Allah. Saya selalu jaga kesehatan. Iya Pak, makasih. Siap ya. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.